Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Sultan. Saya merupakan mahasiswa dari BINUS Online Learning ya, jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan seri dari Ubuntu Server. Jadi yang sebelumnya itu kan ada tentang basic dari Ubuntu Server ya. Nah, dalam video pertama itu juga ada proses instalasi Ubuntu Server pada virtual machine ya. Pada video kali ini, kita akan lanjutannya yaitu managing and using Ubuntu Server. Jadi ini tuh seri dari tutorial yang kedua gitu teman-teman. Oke, biar cepet juga kita langsung aja kalau gitu. Oke, karena kemarin kan kita udah bikin Ubuntunya, maksudnya Ubuntunya udah kita install dalam virtual machine dan juga dia udah bisa kita SSH. Untuk pada seri ini kita akan coba belajar basic Linux commands. Nanti ada beberapa command line atau perintah yang bisa kita pelajari, yang basic dulu. Nah, pada slide ini kita akan belajar untuk navigasi dulu dan file management. Nah, perintahnya itu ada cd, ada pwd, umi, touch, mkdir, mv, rm, halt, atau man biasanya atau manual ya. Nah, coba kita langsung praktik aja kalau gitu. Saya buka SSH-nya dulu kalau gitu ya. Kalau kemarin kan kita cobanya saya ngasih taunya atau mensimulasikan, mempresentasikan ini pakai Ubuntu juga ya. Jadi teman-teman mungkin yang di Windows agak bingung ya untuk gimana cara SSH. Jadi kalau saya menggunakan aplikasi yang disebut Putih ya teman-teman. Kalau ini saya coba exit dulu. Ini aplikasinya namanya Putih. Teman-teman bisa download aja langsung di browser, itu gampang kok. Dan tinggal kita masukin hostname, jadi kita nggak usah pakai perintah kayak kemarin SSH username atau gimana gitu. Jadi kita cukup ketik dulu IP-nya, terus kalau kemarin kan IP-nya udah jadi segini ya teman-teman yang dari video ini. Nah, nanti kita tinggal login, masukin username-nya. Oke, dan saya sudah berhasil masuk ya teman-teman. Oke, lanjut kalau gitu. Kita akan coba simulasi untuk nge-touch atau belajar navigasi and file management gitu. Jadi di Ubuntu itu atau di Linux, kita jika mungkin teman-teman yang udah pernah coba belajar yang lain-lain langsung atau belajar command line di terminal atau di macOS atau di CMD di Windows, itu sama sebenarnya. Kita kalau misalkan mau pindah dalam satu folder itu kita bisa menggunakan perintah cd atau cd, yang berarti change directory panjangannya. Nah, misalkan kita mau pindah, cd itu tinggal kita tulis nama foldernya gitu. Maksudnya kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa lakuin listing dulu gitu. Kita cek dulu nih kita lagi di mana sih, ls kita cek dulu di mana sih. Oh, ternyata kita di dalam folder yang kosong gitu. Berarti kalau begini masih bingung ya, teman-teman bisa dulu nih cari tahu di mana sih cara kita ngecek di mana posisi dari user kita berlokasi gitu, kursor kita. Caranya dengan perintah pwd teman-teman. Coba kita pwd itu menunjukkan kita berada di namanya directory home, terus nama usernya Fakih gitu, nama folder Fakih. Ya ini secara default kalau kita baru login dari Ubuntu atau Linux itu dia langsung berlari ke home directory ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba untuk cd ke root ya. Jadi di Linux itu ada struktur folder yang paling depannya atau yang paling itunya lah, paling terdepan itu ada namanya root, folder root. Jadi kita bisa folder rootnya itu tapi garis miring ya teman-teman. Kita cd garis miring itu berarti kita masuk ke dalam folder belakang. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa pwd lagi apakah kita udah pindah. Oops. Nah, ini kita sudah ada di folder root. Untuk masihnya kita bisa ls berarti listing ya teman-teman, yang ada di folder root ini ada apa aja. Nah, ini ada beans, ada boot, ada cd-rom, ada dev, ada etc, ada home. Nah, tadi kita ada di home ya teman-teman. Nah, kalau kayak gini kita masih bingung ya, maksudnya ini gimana sih maksudnya gitu foldernya. Nah, bisa teman-teman kalau misalkan mau lebih jelas lagi tambahin min l. Ini mungkin bisa saya full screen. Nah, nanti kalau kita min l, ls min l, nah semuanya itu kelihatan tuh teman-teman, struktur dari folder atau ya struktur dari folder dan file dalam folder root atau folder garis miringnya. Nah, ini rata-rata folder yang ada di dalam root itu dimiliki sama user root dan group root. Jadi kalau di Linux itu kita untuk ngebaca satu folder atau satu file itu kepemilikannya siapa, kita tinggal lihat aja pakai ls min l, terus lihat di sini ada root, di sini itu baris user, di sini baris group. Berarti user root
dan juga grupnya root. Dan ini semua punya dia emang secara default kalau kita nggak kustomisasi, ini emang ada di setiap Linux, di semua Linux itu tuh pasti ada seluruh folder ini. Nah, selanjutnya mungkin saya mau coba balik dulu. Kalau di sini saya nggak jelasin semuanya ya, paling cuma beberapa folder yang akan coba saya jelaskan di sini. Adalah yang pertama adalah home. Home itu yang seperti kita ketahui ya teman-teman, home itu folder yang berisi seluruh, coba kita cek aja begitu, cd home. Kalau kita ls, nah ini seluruh user itu, kalau misalkan ada user, misalnya ada baru user 1, nanti dia akan terbuat di sini seluruh di home directory-nya. Nah, lalu ada juga folder etc itu folder etc ya, maksudnya etc itu adalah misalkan teman-teman instalasi package yang tidak bareng sama Linux atau package tambahan, dia biasanya akan dimasukin ke dalam folder etc. Sama si Ubuntu dibuatkan folder baru lagi nanti di sini. Contoh misalkan nanti teman-teman install web server atau install web server itu ada Nginx, ada apa aja, pasti nanti dia akan terbuat foldernya di etc. Oke. Nah, untuk balik ke satu langkah kita titik-titik ya teman-teman. Kan misalkan saya masuk lagi nih ke etc, terus kita ls-l. Saya teman-teman di sini ngelihat yang namanya yang nggak ada sih ya, kita untuk balik ke folder yang di atas etc adalah kita tinggal ke cd titik spasi titik. Nah, ada lagi kalau misalkan teman-teman mau balik ke home directory, yaitu si the home directory si Fakih, misalkan ini user Fakih, teman-teman bisa cd titik tilde habis nih yang gelombang gitu di atas tab. Nanti dia akan, kalau kita enter nih, dia akan balik ke folder home directory nih, kita pwd, dia ada di home directory, dia langsung pindah. Ini untuk navigasi CD ya teman-teman. Oke, lanjut, itu CD PWD sudah. Terus ada UMI. Ini kalau dia gini, dia ngasih tahu kalau dia ini usernya Fakih gitu. Nah, misal nih kita masuk root ya teman-teman. Kita bisa masuk root dengan perintah sudo sumin. Nanti kita masukin passwordnya si Fakih. Nah, ini dia seharusnya sudah masuk root ya teman-teman, karena dia udah berubah juga namanya di sini. Tapi kita bisa pastiin lagi dengan perintah UMI. Nah, ini berarti kita sudah menjadi root. Oke, nah root ini dia nggak ada home directory-nya teman-teman, nggak ada, dia nggak masuk ke folder home gitu ya, nggak masuk ke folder home. Nah, dia nggak ada home directory root. Nah, home directory root itu di mana sih? Nah, saya juga agak lupa caranya kita, tapi bisa tahu kita cd tilde aja, berarti dia nanti otomatis akan masuk ke home directory-nya root. Terus kita coba pwd, kita biar tahu. Nah, ternyata dia itu ada di, langsung dia ada di root. Berarti kita bisa cek di sini. Kita cari ls-l, cari yang root. Nah, ini berarti dia adalah home directory dari root. Gitu teman-teman. Terus ada tips lagi teman-teman untuk CD ya. CD itu misalkan kita mau kita bisa loncat langsung ke home directory ini. Keuntungan dari kita mungkin bisa nyebut directory yang berada di garis miringnya atau di root yang root master, kita sebut dengan master folder aja kali ya, biar lebih enak ya. Jadi master folder ini kita bisa si master folder ini yang membedakan dengan folder-folder yang lain, kita bisa langsung loncat ke mereka gitu. Misalkan gini ya, misalkan kita lagi ada di TMP ya, terus saya pengen pindah ke master directory misalkan ke etc ya. Nah, kalau kita begini aja, etc nggak bisa, dia pasti langsung no such file or directory ya, karena di dalam, kalau kita nggak begini aja dengan cd etc aja, dia ngedeteknya tuh apakah di dalam folder tmp ini ada etc gitu, jadi dia nganggapnya kayak begitu. Tapi kalau kita tambahkan /etc, berarti dia itu ngasih tanda nih si cd-nya ini, dia pindah dulu ke garis miring atau ke master directory etc gitu, jadi ke ya mungkin root ya, root system lah kita sebutnya, garis miring. Dia jadi CD-nya ngasih tahu pindah ke root system dulu, baru cari folder etc gitu nangkepnya. Jadi kalau kita enter, dia langsung pindah ke etc. Nah, ya kan, dia kalau kita pwd lagi, dia sudah langsung pindah ke etc, dia sudah pindah ke sini juga. Dan kalau kita ls, ya isinya sesuai. Nah, begitu ke tipsnya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau pindah